Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa SMP Negeri 20 Surakarta, khususnya kelas 7F sampai dengan 7H. Apa kabar? Semuanya sehat? Ya, kita bersyukur kalau kita pada minggu ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran IPS. Anak-anakku yang tercinta, kita akan belajar bersama tentang keadaan flora dan fauna Indonesia yang meliputi keragaman flora fauna Indonesia dan sebaran flora fauna Indonesia. Apa tujuan kita mempelajari flora dan fauna Indonesia? Yang pertama, agar siswa dapat menjelaskan keragaman flora dan fauna Indonesia. Yang kedua, menjelaskan sebaran flora dan fauna Indonesia. Baik, kita akan belajar tentang keragaman flora dan fauna Indonesia, tapi lebih dahulu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan flora dan fauna. Flora adalah dunia tumbuhan, yaitu keseluruhan jenis tumbuhan yang hidup pada suatu habitat dan daerah atau strata geologi tertentu. Sedangkan fauna atau dunia hewan adalah jenis hewan yang hidup pada suatu habitat dan daerah atau strata geologi tertentu. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri yang unik dan keragaman flora dan fauna Indonesia. Ternyata Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan Indonesia ini mempunyai urutan yang kelima sedunia. Sekitar 38.000 spesies, 55% endemik artinya khas Indonesia. Meliputi jenis palem 477 spesies dan 47% endemik. Kemudian jenis pohon yang bernilai ekonomi sekitar 400 spesies. Kemudian jenis faunanya, Indonesia memiliki jenis mamalia 436 spesies, 51% endemik. Jenis kupu-kupu 121 spesies, 44% endemik. Jenis reptil 512 spesies, 29% endemik. Jenis burung 1.519 spesies, 28% endemik. Jenis amfibi 270 spesies, 37% endemik. Anak-anakku, ternyata keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain iklim. Ya. Mengapa iklim mempengaruhi? Karena iklim ini mempunyai unsur suhu, kelembapan udara, curah hujan, serta angin. Pengaruhnya terjadi perbedaan ketinggian tempat dan juga letak lintang. Ini akan mempengaruhi persebaran flora. Karena tumbuhan itu beda tanah, ya, itu beda kehidupannya. Kemudian relief daratan. Relief atau penampakan daratan ini sangat mempengaruhi karena ketinggian mengakibatkan terjadinya variasi suhu udara yang mempengaruhi variasi jenis tumbuhan. Tumbuhan yang ada di daerah dataran tinggi dan dataran rendah itu sangat berbeda, sebab tiap tumbuhan memerlukan suhu tertentu untuk dapat hidup. Kemudian yang ketiga, dipengaruhi oleh keadaan tanah. Perbedaan jenis atau tipe tanah seperti tanah lempung, tanah berhumus, aluvial,
ini sangat mempengaruhi jenis tumbuhan yang dapat hidup di atasnya. Yaitu misalnya tanah berhumus di daerah tropis menjamin hidupnya berbagai jenis flora. Sedangkan tanah gurun atau salju itu hanya tumbuhan tertentu yang bisa hidup di sana. Kemudian peranan makhluk hidup atau biotik. Peranan makhluk hidup tentu di sini adalah hewan dan manusia. Ini sangat mempengaruhi persebaran flora maupun fauna. Karena apa? Karena terjadi melalui proses daur makanan secara tidak langsung atau berpindah-pindah jenis hewan tertentu. Nah, peranan manusia dalam keragaman flora dan fauna ini adalah contohnya kegiatan migrasi atau perpindahan. Mereka kemudian ada yang membawa jenis flora atau fauna dari daerah lain atau dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Kemudian adanya penelitian dan juga pengembangan atau pengembangbiakan flora dan fauna. Kemudian kita belajar tentang persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia persebarannya dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan atau Indonesia Barat, yaitu antara Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua adalah Indo-Australian atau Indonesia Timur. Itu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ternyata persebaran flora di daerah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur itu berbeda. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian jenis flora di Indonesia yang termasuk jenis hutan, tanaman hutan, itu adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis. Ini merupakan hutan rimba yang memiliki tanaman atau flora yang beraneka ragam, dan biasanya daunnya sangat lebat, dan ini berada di daerah tropis atau sering disebut hutan heterogen karena tumbuhannya terdiri atas berbagai macam pohon. Kemudian yang kedua, hutan musim. Hutan musim ini sering disebut hutan homogen karena tumbuhannya hanya terdiri atas satu jenis, yaitu antara lain pohon jati. Dan ini musiman. Kalau pas hujan itu subur. Tapi kalau pas musim kemarau itu rengas, daunnya rontok semua, seperti pohonnya mau mati. Kemudian yang ketiga, stepa. Apa itu stepa? Stepa adalah lahan yang ditumbuhi rumput tanpa pepohonan lainnya, atau sering disebut padang rumput. Ini terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit atau yang mengalami kemarau cukup panjang. Di Indonesia, stepa banyak terdapat di Sumbawa, Flores, dan Timor. Kemudian yang berikutnya adalah sabana. Ini adalah daerah padang rumput yang luas dengan diselingi pohon-pohon atau semak-semak di sekitarnya. Daerah ini mengalami musim kemarau yang panjang dan bersuhu panas. Di Indonesia, sabana terdapat di Nusa Tenggara, Madura, dan dataran tinggi Gayo di Aceh.
Kemudian hutan mangrove atau sering disebut hutan bako. Ini biasanya ditumbuh di sepanjang pantai. Hutan ini memiliki akar yang menjulang. Nah, dan ini ternyata ada kegunaannya, ada manfaatnya, yaitu menahan abrasi atau erosi di tanah di laut. Kemudian yang terakhir adalah padang lumut, yaitu karena terjadi di daerah dingin. Biasanya banyak terdapat di puncak-puncak gunung. Kalau di Indonesia, padang lumut itu terdapat di puncak Gunung Jayawijaya di Papua. Kemudian kita akan lihat macam-macam flora tadi. Ini contohnya hutan hujan tropis, hutan musim, stepa, sabana, mangrove, dan lumut. Jelas ya anak-anak? Ya. Kita lanjut pada karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Perbedaannya. Ya. Di Indonesia Barat itu banyak jenis meranti-merantian. Ya. Kemudian ini sangat banyak ya. Kemudian ada berbagai jenis rotan. Ini juga sangat banyak. Tidak ada hutan kayu putih. Pohon matoanya hanya sedikit. Ya. Pohon sagu sedikit. Kemudian terdapat nangka. Berbeda dengan Indonesia Timur. Jenis merantiannya hanya sedikit. Kemudian tidak ada rotan. Ada hutan kayu putih, ada jenis pohon matoa, memang pohon matoa itu dari timur, ya. Kemudian banyak pohon sagu, karena makanan khas atau pokok ya, masyarakat Indonesia Timur. Kemudian tidak terdapat pohon nangka. Ini contoh pohon flora produktif, ya. Yaitu pohon meranti, pohon rotan, pohon kayu putih, pohon matoa, pohon sagu, dan pohon nangka. Kemudian kita akan lanjut pada flora endemik yang jenis bunga. Ya. Inilah jenis bunga khas Indonesia. Ada bunga bangkai di mana? Bengkulu. Berarti mana itu? Indonesia Barat. Kemudian ada bunga anggrek, ada kantong semar, ya. Itu kantong semar di mana? Indonesia Timur. Ya, ini flora asiatis atau sering Indonesia Barat, ya. Dan flora Australis atau Indonesia Timur. Kemudian kita lanjut dengan flora ekspor Indonesia. Ini hasil tanaman Indonesia yang dijual ke luar negeri. Ini pada abad ke-16, 17 sampai dengan abad ke-19 Indonesia menjadi pengekspor utama, tetapi yang mengekspor adalah penjajah, yaitu Belanda, ya, yang mengambil kekayaan Indonesia. Inilah lada atau orang Jawa bilang merica, ya, pohon lada ini buahnya yang diambil, ya. Kemudian ini pohon pala. Kemudian ada cengkeh. Ini ada miri dan masih banyak lagi. Kalau kalian lihat ada kapulaga,
ada bunga lawang, ya, ada ketumbar dan lain sebagainya. Ada jinten, ya. Ini merupakan flora ekspor Indonesia yang sampai sekarang masih terjadi. Kemudian kita masuk pada persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia. Nah, ternyata fauna di Indonesia ini dipisahkan oleh garis Wallace atau garis yang memisahkan Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, dan garis Weber, garis yang memisahkan Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur. Mengapa dinamakan garis Wallace dan garis Weber? Ini adalah para ahli yang pada saat itu meneliti tentang fauna di Indonesia. Nah, fauna Indonesia bagian barat itu disebut fauna asiatis. Sedangkan fauna Indonesia bagian timur disebut fauna australis. Dan fauna Indonesia bagian tengah disebut fauna peralihan atau sering disebut endemis atau endemik, yaitu fauna khas Indonesia. Ini kita lihat. Inilah garis Wallace, ya, yang memisahkan Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah. Ini Indonesia Barat. Itu kalian lihat binatangnya apa saja. Oh, ada gajah, ada harimau, ada orang hutan, ya. Indonesia bagian tengah ini endemik, ya. Dan ini percampuran sebetulnya antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur dipisahkan oleh garis Weber, ya. Nah, inilah fauna Indonesia bagian barat. Ada gajah, harimau, orang hutan, ya. Ada banteng, ada tapir, ada badak bercula satu, ya. Itu termasuk binatang atau fauna Indonesia Barat. Kemudian untuk Indonesia Timur, ya, ada burung cendrawasih, ada burung kasuari, burung kakak tua, kemudian kanguru, ya. Juga ada merak, ya. Kemudian Indonesia bagian tengah, ini yang khas Indonesia, ya. Itu sebarannya di Pulau Sulawesi, Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan Timor. Apa saja? Komodo, ya. Kemudian burung maleo, ada anoa, ya. Dan juga ada gus-gus. Ya, itulah flora bagian tengah. Kemudian pelestarian flora dan fauna. Ya, jadi Indonesia yang memiliki kekayaan flora dan fauna ini harus dilestarikan. Yaitu dengan cara apa? Untuk melindungi flora, pemerintah membentuk cagar alam, ya, yang ini dilestarikan, bahkan dikembangbiakkan. Untuk fauna, ya, Indonesia melindungi fauna melalui Swaka Marga Satwa. Bahkan sekarang banyak fauna yang dilindungi yang tidak boleh dipelihara oleh masyarakat, ya. Itulah anak-anak, kita sudah belajar tentang flora dan fauna. Sekarang kita akan masuk pada latihan. Ya, latihannya mudah. Kalian kerjakan di buku tugas, ya. Yaitu sebutkan masing-masing 5 nama, ya, flora Indonesia Barat. Nah, flora Indonesia Barat kalian sebutkan 5. Kemudian nama flora Indonesia Timur, ya, disebutkan 5, flora endemik atau yang khas Indonesia.
Ini bisa pohon di hutan, bisa berbentuk bunga, atau berbentuk tanaman ekspor atau rempah-rempah, banyak sekali ya. Kemudian yang kedua, sebutkan masing-masing 5 juga fauna asiatis atau fauna Indonesia yang bagian barat, fauna Australis, dan fauna peralihan. Jelas ya anak-anak? Oke, kita akhiri dulu pertemuan pada minggu ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan salam sehat.